Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pada kali ini kita akan membahas tentang analisis risiko dari desain thinking yang telah saya buat. Saya mengambil ide desain thinking mengenai sambal durian aneka topping. Dari ide yang saya ambil, terasa sambal durian aneka topping ini masih sangat awam di pikiran masyarakat. Nah, kemudian sambal ini disajikan dalam beberapa topping seperti sambal durian ikan teri, sambal durian udang, sambal durian cumi, sambal durian pentol, dan juga cocok disajikan dengan tahu, tempe, dan lauk pauk lainnya. Kemudian sambal ini nanti dikemas menjadi produk olahan sambal sehingga lebih praktis untuk dikonsumsi. Dari ide usaha yang telah saya rancang, kita menganalisis risikonya terlebih dahulu. Agar apa? Agar dalam membuka usaha nanti, kita dapat meminimalisir risiko yang mungkin akan terjadi. Terdapat beberapa analisis risiko dari desain thinking saya, yaitu yang pertama, durian yang sulit didapat atau berbuah musiman. Yang kedua, yaitu bahan baku yang cukup mahal. Nah, apalagi bahan baku ini yaitu menggunakan durian dan cabai. Harga durian dan cabai bisa 2 kali lipat dari harga biasanya di hari-hari tertentu. Tentunya ini akan menjadi risiko bagi desain thinking yang akan saya buat kelaknya. Nah, yang ketiga yaitu daya saing dan daya tahan produk. Yang selanjutnya, pemasaran yang cukup sulit karena produk terbilang baru. Nah, dari analisis risiko tadi, kita sebagai penjual harus pintar mencari solusi untuk meminimalisir risiko yang akan terjadi. Nah, mengenai bahan baku yang mahal dan juga berbuah musiman, solusi dari kami yaitu pembelian bahan baku langsung pada tangan pertama. Maksudnya, dalam pembelian seperti cabai dan durian yang menjadi bahan pokok, kita membeli pada tangan pertama, yaitu kepada petani langsung dan harga yang didapat jauh lebih murah. Dan juga mengenai durian yang berbuah musiman, kita harus mempunyai relasi nih, atau ikut organisasi, sehingga akan tahu orang atau daerah penghasil durian yang bisa dipanen dalam waktu dekat. Nah, salah satu solusi bila betul-betul tidak ada, kita bisa menggunakan durian kupas yang biasanya dijual di frozen. Nah, itu walaupun tidak pada musimnya, kebanyakan durian kupas ini dijual di frozen. Nah, mengenai pemasaran, sambal durian ini kan terdengar jarang atau belum familiar di kalangan masyarakat. Tentunya kita harus pandai memasarkan produk yang telah kita buat. Nah, solusi dari kami yaitu pertama, pemasaran dilakukan di daerah terlebih dahulu, di daerah sekitar produksi. Nah, dan juga pemasaran kita lakukan melalui media sosial, seperti iklan di media sosial, menjual lewat toko-toko online seperti di Shopee, Lazada, dan lain sebagainya. Karena sambal durian ini kurang familiar atau belum familiar di kalangan masyarakat, sebagai penjual produk kita harus memastikan betul rasa dari produk yang telah kita buat. Sehingga apa? Sehingga cocok di lidah semua orang. Nah, walaupun harganya nanti sedikit mahal, tetapi rasa dan kualitas terjamin, sehingga ada kelebihan dari segi produk atau pelayanan yang telah kita lakukan. Nah, hal inilah yang menjadi daya tarik tersendiri bagi pelanggan, sehingga pelanggan terdorong untuk membeli produk yang telah kita jual. Tentunya, rasanya membuat pelanggan tidak hanya membeli untuk mencoba, tetapi membeli untuk dijadikan langganan. Selanjutnya, dari analisis risiko yang telah saya buat, saya mengambil 4 pertanyaan yang telah saya rangkum dari 10 pertanyaannya teman-teman. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, mengenai daya tahan dari produk sambal tersebut.
mengenai daya tahan dari sambal durian tersebut karena tidak diberi pengawet, dan kita menjualnya difokuskan dari produsen ke konsumen langsung, jadi dapat bertahan kurang lebih 1 minggu dalam kemasan masih tertutup rapat atau kemasan sebelum dibuka. Nah, ada juga saran dari teman-teman lainnya, seperti misal kita akan mengirim ke wilayah yang jauh, nanti sambal bisa kita awetkan seperti produk sambal olahan yang telah dijual di masyarakat pada umumnya, seperti sambal ulek terasi. Nah, itu kan bisa bertahan beberapa bulan. Karena apa? Karena diawetkan. Nah, untuk teksturnya, tekstur durian ini sama seperti sambal pada umumnya, hanya saja karena diberi campuran durian, teksturnya sedikit lembek. Untuk bahan baku seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, jika betul-betul tidak ada bahan baku, kita bisa menggunakan durian kupas yang dijual di frozen. Nah, mengenai pemasaran yang dianggap cepat dalam penyaluran produk, sebenarnya dari pemasaran daerah sendiri ataupun melalui media sosial sama-sama dianggap cepat. Karena apa? Karena pemasaran tergantung pada diri kita sendiri. Seperti contoh, kita memasarkan di daerah, kita pintar memasarkan, otomatis banyak orang yang membeli. Kita juga memasarkan di media sosial, kita pintar memasarkan, banyak juga orang yang membeli. Seperti itu. Baik teman-teman, selesai sudah pemaparan analisis risiko dari design thinking yang telah saya buat. Semoga bermanfaat bagi kita dan teman-teman semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.